Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow, kisah-kisah dari Via selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Pesugihan babi ngepet dari desa Kasian, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000. Desa Kasian adalah sebuah desa yang strategis, memiliki beberapa dusun. Tepat di Gang 2 sebelum balai desa berjajar rapi rumah-rumah warga. Suasana di desa Kasian seperti biasa. Pagi itu akan banyak orang yang berlalu lalang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang menuju ke sawah mencari rumput untuk dijual, ada yang memanen padi, ada yang berangkat ke sekolah. Dapur-dapur di setiap rumah sudah mengepulkan asap, pertanda bahwa ibu-ibu sedang memasak untuk keluarga tercinta. Di sudut paling ujung ada sebuah rumah yang mencolok. Rumah bercat putih gading, pagar tembok mengelilingi. Di depannya halaman luas yang sudah disemen, biasa digunakan untuk menjemur padi. Rumah itu milik sepasang suami istri, Wagiman dan Ponira. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi anak bungsunya yang masih 3 tahun meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat itu Ponira duduk santai sambil menunggu tukang sayur langganannya. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan langkah tergesa menghampiri Ponira. "Bu Pon, saya ada perlu. Ibu sibuk gak?" tanya wanita itu sambil duduk di lantai tepat di bawah Ponira. "Ada apa toh Bu? Duduk di atas, jangan di bawah." "Kayak apa aja," jawab Ponira. Akan tetapi wanita tua itu cukup tahu diri. Dia yang merasa miskin tak pantas duduk di kursi sofa yang diletakkan di depan rumah Ponira. Ponira menggelengkan kepalanya. Dia pun ikut turun dan duduk di sebelah wanita tua itu. "Ada perlu apa? Jenengan datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ponira lagi. Wanita itu tersenyum. Sebenarnya ia bingung harus bagaimana, sebab baginya ini adalah sebuah proyek besar. Bu Pon, ada sawah yang dijual. Kira-kira Bu Pon mau beli ndak? Lumayan lebar dan harganya juga murah," ujar wanita itu lagi. "Walah Bu, kok ditawarin ke saya? Gak ke orang lain aja? Dimana saya punya uang sebanyak itu toh Bu?" ujar Ponira ramah. Wanita itu tersenyum. "Loh, Bu Pon ini loh merendah aja. Murah Bu, lumayan loh," rayu wanita itu lagi. "Ya wes, biar nanti saya rembukkan dulu sama suami saya Bu," jawab Ponira. Wanita tua itu pun berpamitan pulang, tapi Ponira menghentikan wanita itu dan meminta dia untuk menunggu. Setelah itu Ponira keluar rumah, menenteng 1 kilo gula, 1 liter minyak, dan 3 kilogram beras. Dia memberikan kepada wanita tersebut lalu tersenyum. "Bu, ini untuk ibu. Semoga bermanfaat. Maaf cuma sedikit." "Ya Allah Bu Pon ini baik banget. Masa cuma gini aja saya dibawakan banyak banget. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bu Pon rezekinya makin banyak." Wanita itu segera pergi meninggalkan Ponira yang masih berdiri sambil tersenyum lebar. Beberapa saat kemudian, tukang sayur pun lewat
dan berhenti di depan rumah Ponira. Wanita itu segera menghampiri tukang sayur dan beberapa ibu-ibu juga ikut berbelanja di sana. Ponira memilih beberapa daging dan sayur-sayuran. Dia tak pernah menawar sedikit pun, bahkan jika ada uang yang lebih, dia tidak pernah meminta kembaliannya. Duh, Bu Pon, belanjanya pasti selalu banyak deh. Enak banget kalau jadi orang kaya seperti ibu, puji salah satu ibu-ibu sambil tersenyum. Bu Pon hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bisa aja ibu ini tuh buat stok seminggu. Lagi pula kan nanti sore ada jadwal arisan di tempat saya. Ibu-ibu nggak lupa kan? Ujar Ponira ramah. Semua orang antusias dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang tidak mau datang ke rumah Ponira kalau ada acara? Mereka pasti akan berbondong-bondong untuk membantu. Karena setiap pulang, tangan mereka tak pernah kosong. Ponira meskipun kaya raya, tapi ia bukan sosok yang pelit. Banyak warga desa yang suka. Bahkan suaminya juga sering bagi-bagi sembako dan juga bersedekah pada kaum fakir miskin. Di sore harinya, rumah mewah milik Ponira sudah ramai oleh ibu-ibu yang membantu. Ada yang memasak mie, ada yang memasak ayam, dan ada yang memasukkan nasi ke dalam kotak. Tahu gak? Kemarin pas aku di sekolah anakku, katanya mereka itu ada yang kehilangan uang loh. Padahal uang itu disembunyikan. Kok bisa ya hilang? Ujar salah satu ibu-ibu yang mengenakan gamis kuning dan jilbab hitam. Oh iya Bu, di mana itu ya? Duh, kasihan banget sih. Kok bisa hilang gitu? Apa jangan-jangan dia lupa naruhnya di mana? Jawab Ponira yang saat itu baru keluar dari ruang tamu menuju ke arah dapur. Beneran Bu, tapi nggak tahu lagi deh. Katanya tuh dia nggak sekali, tapi udah 2 kali. Bahkan ini loh Bu, satu deret rumahnya di sana juga kehilangan uang. Sambung ibu-ibu itu lagi. Suasana menjadi riuh dan bercerita tentang kehilangan uang. Ada yang mengatakan bahwa uang itu mungkin diambil oleh tuyul. Ada juga yang mengatakan kalau ada warga di sana yang melakukan pesugihan. Semoga di RT kita ini gak ada yang kehilangan gitu ya Bu. Kok jadi ngeri aku ya? Kita udah kerja keras malah uangnya dicuri sama tuyul. Ujar Bu Ponari bergidik ngeri. Benar Bu. Waktu berjalan begitu cepat. Hari sudah semakin sore dan semua keperluan untuk arisan sudah selesai. Beberapa ibu-ibu sudah pulang ke rumah masing-masing untuk mandi. Bu Pon dan Pak Wagiman duduk di tempat tumpukan kotak-kotak nasi. Mereka membuka satu persatu lalu meletakkan selembar uang 50 ribuan. Semoga kita dapat gantinya lebih banyak ya Bu. Pasti mereka akan senang melihat ada uang seperti ini, ujar Wagiman, suami dari Bu Pon. Bu Pon menganggukkan kepalanya. Ia juga tersenyum bahagia. Iya Pak, apalagi aku bayangin mereka terkejut ketika melihat ada uang di dalam kotak ini. Seneng banget deh. Semoga rezeki kamu semakin banyak ya Pak. Panen juga semakin lancar. Amin, jawab Bu Pon. Sore harinya, para tamu sudah datang. Acara demi acara sudah dimulai. Mereka mulai mengocok siapa yang dapat arisan jatah minggu ini. Acara selesai. Mereka makan dengan lahap. Kali ini ada menu sate dan gulai kambing yang sengaja Wagiman pesan dari jagal langganannya. Para warga tampak senang karena untuk makan sate dan gulai kambing itu sangatlah sulit bagi mereka. Pokoknya kalau udah rumah Pak Wagiman yang punya jatah, kita bakalan kenyang. Kata istriku, kotaknya itu loh, isinya buah besar-besar, ayamnya juga gede, nasinya banyak. Pokoknya kalau orang kaya beneran gak pelit, puji salah satu bapak-bapak sambil berbisik yang dijawab anggukan kepala. Acara selesai, para warga pun pulang. Bu Pon dan Pak Wagiman membiarkan piring-piring ditumpuk di belakang. Mereka sudah sangat lelah dan akan beristirahat. Sementara itu, para warga yang mendapatkan kotakan tampak senang melihat ada uang di dalam kotak nasi itu.
Pokoknya itu arisan gak dinikmati sendiri sama Pak Wagiman sama Bu Pon. Mereka malah sedekahkan sama kita. Duh, semoga orang kaya mereka umurnya panjang dan rezekinya semakin banyak, ujar salah satu warga tampak bahagia. Keesokan harinya, Wagiman akan berangkat ke pasar. Sebelum itu, dia sudah melihat ke kandang yang dititip ke rumah salah satu warga yang bekerja dengan Wagiman. Hari Senin adalah hari untuk pasar sapi. Saat itu, Wagiman membawa 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sementara itu, Bu Pon seperti biasa akan ke sawah untuk membawakan nasi kepada para pekerjanya yang sedang menanam padi dan juga jagung di sawah. Panas terik menyengat. Dengan sepeda berwarna merah, Bu Pon mengayuh sepedanya menuju persawahan. Tak butuh waktu lama, dia pun sampai. Di hadapannya, hamparan sawah yang hijau dengan padi-padi yang baru saja ditanam. Angin sepoi-sepoi dari arah pematang sawah yang membentang luas, suara burung berkicau. Panas semakin terik. Ponira memasang capingnya dan mulai menenteng kirimannya dan juga es teh yang ia tempatkan di dalam termos besar. "Laut, seru Ponira setelah meletakkan barang-barangnya di bawah pohon kelapa, pertanda bahwa sudah mulai istirahat dan makan. Semua pekerjanya langsung saja berhenti. Ada yang mencuci tangan di parit, ada juga yang menggunakan air minum yang mereka bawa. Mereka semua berebut untuk minum es yang dibawa Bu Pon. Melepas dahaga setelah berjemur di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Semua lauk pauk sudah diturunkan dan semua juga sudah memegang piring masing-masing. Bu Pon duduk tak jauh dari sana sambil menatap ke pematang sawah. Angin berembus membawa udara sejuk. Bu Pon memilih untuk bersandar di pohon. Matanya hampir saja terpejam. Anginnya membawa hawa ngantuk. Katanya kemarin di gadungan ada yang lihat babi pas mereka kejar hilang. Bahkan katanya banyak warga yang uangnya hilang. Kira-kira siapa ya di daerah situ yang uangnya banyak terus kaya raya ya? Asmo, salah satu pekerja Bu Pon, berkata sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Bu Pon mendengar, tapi dia malas untuk menimpali. Selain dia mengantuk, tubuhnya juga sangat lelah setelah berkutat seharian di dapur. Dia tak beristirahat sama sekali. Sedari tadi hanya minum dan mandi, lalu segera berangkat ke sawah. Kok ngeri yo? Zaman kayak gini masih aja ada babi ngepet. Tapi kira-kira siapa ya yang pakai babi ngepet itu? Timpal salah satunya lagi. Angin semakin kencang menerbangkan beberapa alas duduk. Ponira sudah memejamkan matanya tidur di pinggiran sawah, sementara orang-orang masih membicarakan masalah babi ngepet yang mereka temui. Parah, katanya itu ada yang sampai puluhan juta uangnya hilang. Padahal uang itu punya orang arisan. Kasian banget, dia harus ganti semua uangnya, sambung salah satunya lagi. Ponira menggeliat dan hampir saja terjatuh. Dia langsung saja terduduk. Tanya itu, beberapa orang yang asik bercerita sontak saja menoleh. Bu Pon kenapa? Duh, maaf ya, kita berisik ya. Jadinya ganggu ibu yang lagi tidur deh, tanya salah satu pekerjanya. Ponira terkekeh, ia malu sendiri. Enggak, tadi ketiduran terus mimpi jatuh. Ini udah semua kan? Kalau gitu saya pulang dulu, ngantuk, mau tidur, pamit Bu Pon. Setelah para pekerjanya selesai makan siang, Ponira memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan membawa perlengkapan makan yang sudah kotor dan juga tumpukan piring-piring kotor di keranjang sepedanya. Sementara itu, para pekerja kembali turun ke sawah untuk melanjutkan pekerjaan. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana tampak sepi dan lengang. Tidak ada seorang pun yang terlihat melintas di jalanan. Mungkin karena saat itu jam 12 siang, banyak orang yang beristirahat, tidur siang, atau mereka sedang menikmati makan siang di rumah masing-masing. Angin berembus sangat kencang, membuat Ponira semakin mengantuk. Mata Ponira masih saja terasa berat
oleh kantuk yang menyerang. Meskipun begitu, dia tetap berusaha mengayuh sepedanya dengan perlahan. Tiba-tiba saja Ponira menghentikan sepedanya secara mendadak karena ada seekor anjing berbulu hitam mengkilap yang melintas di hadapannya. "Kok ada anjing? Siapa yang pelihara anjing di sini ya?" tanya Ponira dengan nada yang heran. Dia merasa aneh karena tidak pernah melihat ada anjing berkeliaran di sekitar desa itu. Karena penasaran, ia pun segera turun dari sepedanya, lalu mencoba mengejar anjing tersebut. Akan tetapi aneh, anjing itu menghilang dengan sangat cepat entah kemana. "Kok nggak ada? Apa aku cuma ngantuk ya? Apa mungkin tadi itu cuma kucing?" Ponira bergumam pada dirinya sendiri. Dia mencoba mencari penjelasan yang logis atas kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Dia pun segera naik ke sepedanya dan melanjutkan perjalanan pulang. Suasana sepi dan lengang di jalanan itu membuat Ponira merasa ketakutan. Dengan kecepatan penuh, ia mengayuh sepedanya sekuat tenaga, berharap bisa segera sampai ke rumah. Sementara itu, Wagiman sedang duduk santai di sebuah warung kopi yang terletak di area pasar. Dia mengimbaskan topinya untuk mengurangi rasa gerah karena saat itu hawa sangat panas dan menyengat. Tiba-tiba saja terdengar suara kericuhan dari tengah pasar. Rupanya ada beberapa pedagang yang mengaku kehilangan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Suasana pasar menjadi gaduh dan kacau. Ada yang kehilangan uang sebesar 1 juta rupiah, ada yang 2 juta, bahkan ada yang kehilangan lebih banyak lagi. Para pedagang saling tuduh dan curiga satu sama lain. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin ada seseorang yang menggunakan tuyul untuk mencuri uang mereka. Sementara itu, Wagiman tidak tertarik atas keributan tersebut, apalagi cuaca hari itu sangat panas. Dia lebih memilih untuk menikmati es teh segar sambil duduk santai di warung. Yang penting, uangnya masih aman di sakunya. "Pak, ayo ke sana, Pak. Itu ada yang kehilangan uang," ajak salah satu pedagang sapi lainnya pada Wagiman. "Aduh, panas banget. Lagian kalau hilang diambil tuyul, kalian tahu tuyulnya di mana? Masa mau nuduh orang yang gak salah?" ujar Wagiman dengan santai. Dia tidak percaya dengan cerita tentang tuyul dan merasa percuma ikut campur dalam keributan yang tidak jelas. Laki-laki itu terdiam sejenak, merenungkan ucapan Wagiman. Dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wagiman ada benarnya. Dengan hawa panas yang menyengat, jika ikut berkerumun di tengah keributan, yang ada malah pingsan kepanasan. "Tapi Pak, kalau kita hendak ke sana, nanti kita yang dituduh bawa tuyul," laki-laki itu berkata setelah berpikir cukup lama. Dia khawatir jika tidak ikut campur, justru akan menjadi sasaran tuduhan sebagai pelaku pencurian dengan menggunakan media tuyul. Wagiman akhirnya menghela nafas. Ia memutuskan untuk ikut menuju kerumunan. Sebenarnya dia hanya ingin tenang, tidak ingin terlibat dalam masalah orang lain. Akan tetapi kalau sampai dia dituduh ikut membawa tuyul, tentu saja itu tidak lucu. Yang ada, dia akan dihajar habis-habisan oleh para pedagang yang marah di pasar itu. Uang-uang para pedagang yang hilang sudah raib entah kemana. Mereka yang kena apes hanya bisa pasrah. Sapi-sapi dagangan mereka tak laku, tapi uang hasil jeripaya mereka justru hilang begitu saja. Wagiman sudah pulang ke rumahnya. Sapi dagangannya tersisa 1 ekor, sementara kambingnya laku 3 ekor. Lumayan, pikirnya. Setelah sampai di rumah, hari sudah mulai sore. Wagiman bercerita pada istrinya tentang kejadian heboh di pasar tadi. Dia menceritakan tentang para pedagang yang kehilangan uang dan saling tuduh menggunakan tuyul. Begitu juga dengan Ponira yang bercerita tentang ucapan salah satu pekerjanya tentang adanya babi ngepet dan uang orang-orang yang hilang secara misterius. "Bu, tadi itu di pasar ramai banget, Bu. Banyak pedagang yang kehilangan uang. Katanya sih
ada yang miara tuyul, Wagiman berkata sambil meletakkan topinya di atas meja. Punira yang sedang menyiapkan makan menoleh ke arah suaminya. Tuyul? Oh, kamu ini ada-ada aja, Pak. Mana ada tuyul zaman sekarang? Ya kan itu kata mereka, Bu. Tapi aneh juga sih, uangnya banyak yang hilang. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang lebih, jawab Wagiman sambil menggaru-garu kepalanya. Itu mah bisa aja ada pencuri yang lebih pintar daripada tuyul, sahut Ponira sambil tertawa kecil. Lah iya Bu, aku juga mikirnya gitu. Tapi wes, yang penting uang kita aman, kata Wagiman lega. Pak, tadi juga loh, pas aku nganterin makan ke sawah, ke para pekerja, mereka itu pada ngomongin soal babi ngepet, kata Ponira sambil menata nasi di atas piring. Wagiman mengerutkan keningnya. Babi ngepet, Bu? Kok malah babi ngepet sekarang? Iya Pak, katanya sih gara-gara banyak yang kehilangan uang di pasar, jadi pada curiga ada yang ngepet, jawab Ponira sambil meletakkan sayur di samping nasi. Wagiman tertawa kecil. Bu, itu cuma karangan orang iseng. Mana ada babi ngepet zaman sekarang, Bu. Ya kan itu kata mereka, Pak. Aku juga nggak percaya, tapi tetap aja bikin merinding, ujar Ponira bergidik ngeri. Sudah, gak usah dipikirin. Yang penting kita kerja keras, biar rezeki lancar, kata Wagiman sambil meraih piring nasi. Iya sih Pak, tapi kan tetap aja aku jadi was-was. Takutnya nanti malam ada babi ngepet nyasar ke rumah kita, sahut Ponira dengan nada khawatir. Wagiman tersenyum. Tenang aja Pon, nanti kalau ada babi ngepet nyasar ke rumah kita, tak tangkep, terus tak jual ke pasar. Kan lumayan buat nambah penghasilan. Canda Wagiman sambil tertawa. Ponira mencibir. Bapak bisa aja. Makan dulu, keburu dingin nanti. Sementara itu, di dusun sebelah sudah ramai. Desas-desus bapak-bapak yang meronda. Mereka sudah sepakat akan menangkap apa itu babi ngepet ataupun tuyul yang mencuri uang. Wagiman saat itu datang ke kandang untuk mengecek kondisi sapi yang baru saja dia beli setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup alot pagi tadi dengan salah satu penjual. Dia ingin memastikan bahwa sapi tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah apapun. Setelah selesai mengecek sapi, Wagiman berjalan melewati sebuah pos kamling tempat beberapa bapak-bapak sedang duduk-duduk santai setelah selesai melaksanakan sholat isya. Karena merasa penat, dia pun memutuskan untuk ikut bergabung dan duduk-duduk bersama mereka. Pak Wagiman, santai banget ya. Pak, Bapak tahu nggak? Itu loh, di dusun sebelah itu lagi heboh soal tuyul atau babi ngepet katanya, ujar seorang laki-laki yang memakai baju hitam sambil menghembuskan asap rokok ke udara. Ya, aku juga dengar dari istriku tadi. Tadi itu loh, di pasar juga rame, banyak yang kehilangan uang. Kenapa jadi aneh begini ya? Ujar Wagiman menimpali, merasa heran dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Laki-laki yang memakai baju hitam itu terdiam sejenak, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Tampaknya dia ingat ada sesuatu yang membuat dirinya menerka-nerka. Pak Wagiman, punya teman tukang jual sapi juga nggak? Yang rumahnya di Gadungan. Kok kejadian ini kayak ada sangkut pautnya yo? Apa jangan-jangan dia? Ujar laki-laki itu dengan nada curiga. Wagiman terdiam. Dia memutar otaknya, mencoba mengingat siapa teman-temannya yang berprofesi sebagai penjual sapi dan tinggal di daerah Gadungan. Setelah beberapa saat berpikir keras, akhirnya dia ingat siapa orang yang dimaksud. Wah, Selatan. Wah, masa iya sih? Dia itu pelihara tuyul. Perasaan dia itu orangnya baik-baik aja. Gak mungkin dia macam-macam, jawab Wagiman dengan nada tidak percaya. Dia sulit percaya bahwa teman yang bernama Selatan itu terlibat dalam praktek pesugihan menggunakan media tuyul. Pak, kadang orang baik juga bisa jadi jahat. Kita itu gak bisa nilai orang hanya dari luaran saja.
Jawab laki-laki itu dengan nada sinis, membuat Wagiman hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tidak ingin terlalu cepat percaya pada omongan orang lain tanpa bukti yang jelas. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda muncul dari arah selatan dan berhenti di pos kamling. Dia tampak ternganga. Pemuda itu kemudian duduk di sebelah Wagiman. "Para Pak, bukan tuyul ternyata, tapi ternyata babi ngepet. Semalam itu loh, kita lihat sendiri ada babi keluar dari rumah warga. Nah, pas kita kejar, babi itu malah hilang begitu saja," kata pemuda itu dengan nada bersemangat dan sedikit ketakutan. Kalau ketemu babi ngepet kayak gitu, langsung aja pukuli sampai mati, biar tahu rasa itu manusia yang malas kerja, pengennya cepet kaya, seru seorang bapak-bapak yang duduk di sebelah Wagiman dengan nada yang geram. Dia tampak sangat emosi mendengar cerita tentang babi ngepet tersebut. "Iya Pak, awas saja kalau sampai ketangkep, nanti aku cincang, jadiin sate, atau kalau enggak, jadikan babi guling." Pemuda itu juga masih geram. Wagiman hanya bisa terkekeh dengan ucapan para bapak-bapak dan pemuda itu. Kemudian ia pun berpamitan sebab hari sudah malam, takut istrinya marah kalau dia tak kunjung pulang. Malam itu, dusun Gadungan sudah ramai oleh para anak-anak muda dan bapak-bapak yang berjaga-jaga setiap malam. Mereka sudah berencana, jika bertemu dengan babi ngepet itu, mereka akan menangkap dan menghajarnya sampai babak belur dan tidak bisa berkutik lagi. "Kita jaga di rumah masing-masing saja. Gak mungkin kalau babi itu gak muncul. Kita buat hari ini jadi hari naasnya, biar gak kebablasan," seru salah seorang warga dengan nada bersemangat. Pak RT juga sudah menyediakan kopi panas dan camilan di pos ronda untuk menemani warga yang berjaga. Malam ini, mereka harus bergantian jaga. Kalau bisa, setiap malam harus ada yang berjaga supaya babi ngepet itu tidak berani muncul lagi. Alah, paling juga nggak akan muncul. Bisa jadi dia udah cari mangsa ke dusun lainnya. Kan si babi ngepet itu juga nggak mau apes kalau ketahuan, seru salah seorang anak muda sambil duduk dan menyilangkan kakinya dengan santai. Semua orang terdiam. Ucapan anak muda itu ada benarnya juga. Apalagi mereka sudah berkoar-koar seperti ini. Siapa tahu si babi ngepet jadi takut dan mencari mangsa di tempat lain. Selain itu, mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya orang yang menjadi babi ngepet itu. Bisa jadi orang itu ada di antara mereka. Bahkan bisa juga saat ini sedang berkumpul bersama di tempat mereka berada. Ya nggak apa-apa, anggap saja kita ini lagi jaga desa. Semoga dengan seperti ini babi ngepet itu tidak muncul lagi di sini. Lagian, apa orang yang ngepet itu nggak punya tangan sama kaki, sampai-sampai nggak mau kerja, malah ngepet nyurin punya orang, timpal seorang bapak-bapak dengan nada kesal. Suara gaduh saling bersautan. Warga saat ini berkumpul di beberapa pos ronda yang tersebar di setiap gang-gang kecil di dusun Gadungan. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan desa dari gangguan babi ngepet. Beberapa saat kemudian, suasana di pos ronda menjadi hening dan juga tegang. Angin berembus kencang menerbangkan dedaunan kering. Tiba-tiba mereka seperti mendengar suara gemericik dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti suara gelang yang beradu atau suara kucing yang memakai kalung. Semua orang mendadak diam dan menajamkan pendengaran mereka. Mereka seakan menunggu suara itu semakin mendekat untuk memastikan apa sebenarnya sumber suara tersebut. Dan benar saja, setelah suara itu semakin dekat, ternyata sumbernya adalah seekor kucing hitam yang sedang berjalan di sekitaran pos ronda. Sial, ternyata cuma kucing, umpat para warga dengan nada kesal. Mereka merasa tertipu oleh suara yang ternyata berasal dari seekor kucing biasa. Hari semakin malam,
Udara juga semakin dingin menusuk tulang. Beberapa bapak-bapak ada yang memilih untuk pulang ke rumah masing-masing karena mereka juga merasa khawatir jika rumah mereka ditinggalkan terlalu lama. Kini, di pos ronda hanya tinggal beberapa orang saja. Udara malam yang dingin membuat bapak-bapak yang sedang berjaga mulai mengantuk. Persediaan kopi juga sudah habis sehingga mereka tak lagi bisa mengusir rasa kantuk dengan minuman tersebut. Beberapa kali mereka menguap lebar, menandakan bahwa rasa kantuk sudah tak bisa ditahan lagi. Aduh, ngantuk banget. Kita tidur gantian aja yuk. Aku duluan. Nanti kalau ada apa-apa bangunin. Seru salah satu peronda sambil merebahkan tubuhnya di atas tikar yang digelar di pos ronda. Wes, tidur aja duluan, gak usah sungkan. Jawab salah satu bapak-bapak sambil tertawa kecil. Tak lama kemudian, pemuda itu tertidur pula sementara 3 orang lainnya juga mulai merasa mengantuk. Mereka memutuskan untuk berkeliling kampung untuk mengusir rasa kantuk. Setelah berkeliling sebentar, mereka melihat rumah Pak RT yang pintunya terbuka lebar dan Pak RT ternyata sedang asik menonton bola. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan ikut menonton televisi di rumah Pak RT, meninggalkan salah satu temannya yang sedang di pos ronda. Loh, kalian kok cuma bertiga? Si Kirman mana? Bukannya dia tadi katanya di pos ronda sama kalian? Tanya Pak RT yang baru saja keluar dari dalam rumahnya, matanya menyipit, mencoba mengenali satu persatu pemuda yang berdiri di depannya. Mereka saling bertukar pandang. Dengan penuh rasa bersalah dan ketakutan, mereka ingat bahwa Kirman masih tertidur pulas di pos ronda. Namun untuk menyusulnya sendirian ke sana, mereka terlalu takut, apalagi jarak dari rumah Pak RT ke pos ronda itu lumayan jauh dan jalanannya pun sangat sepi dan gelap gulita. Anu Pak RT, dia pulang, katanya ngantuk. Dusta salah satu dari mereka dengan nada gugup dan terbata, berharap Pak RT tidak curiga dengan kebohongan mereka. Pak RT menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia tidak terlalu memperhatikan gelagat aneh ketiga pemuda itu. Sementara itu, Kirman yang tengah tertidur lelap di pos ronda akhirnya terbangun. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali, berusaha mengumpulkan kesadaran. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaan ketiga temannya itu. Namun, pos ronda itu kosong, tidak ada satupun orang di sana. Jancok, aku ditinggalin sendirian. Kemana orang-orang ya? Tanya Kirman heran pada dirinya sendiri. Ia merasa kesal dan marah karena ditinggalkan sendirian di pos ronda. Kirman pun memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Namun, baru saja dia hendak melangkahkan kakinya keluar dari pos ronda, tiba-tiba hawa dingin menyergap tubuhnya. Dia merinding, bulu kuduknya berdiri dari kejauhan. Dia melihat sesuatu yang bergerak aneh berjalan melenggak-lenggok di tengah jalanan gelap. Kirman menajamkan penglihatannya, mencoba memastikan bahwa dia tak salah lihat. Jantungnya berdegup kencang saat dia menyadari apa yang sedang dia lihat. Babi ngepet, itu babi ngepet, babi ngepet! Kirman berteriak histeris sambil berlari mengejar babi tersebut. Dia lupa akan rasa takutnya. Ia terpancing emosi melihat babi yang diduga sebagai babi ngepet itu. Tujuannya hanya satu, yaitu menangkap dan menghabisi babi ngepet itu. Beberapa warga yang rumahnya dekat dengan lokasi kejadian langsung keluar rumah. Mereka juga melihat babi ngepet tersebut dan akhirnya ikut mengejar. Akan tetapi mereka kalah cepat. Sosok babi ngepet itu dengan lincahnya menghilang di balik sebuah rumah megah milik Haji Mansur, seorang tokoh agama dan pengusaha kaya di desa tersebut. Mereka semua tampak terdiam dan saling bertukar pandang, penuh keraguan dan kecurigaan. Masa iya Haji Mansur? Gak yakin aku. Apa jangan-jangan
Rumah dia yang bakal dicuri sama babi ngepet itu ya? Tanya seorang warga dengan nada bimbang. Alah, lamaan. Ayo, gedor aja pintunya. Kalau memang iya dia pelakunya, hajar. Gak pakai lama. Seru Kirman dengan emosi yang masih membara. Dia sudah terlanjur yakin bahwa Haji Mansur adalah dalang di balik semua kejadian ini. Dengan ragu, mereka akhirnya memberanikan diri untuk menggedor pintu rumah Haji Mansur dengan keras. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang keluar dari dalam rumah. Setelah beberapa saat, Haji Mansur muncul dari arah jalanan dengan mengendarai sepeda motor. Haji Mansur tampak terkejut dan heran melihat kerumunan orang di depan rumahnya. Ada apa ini? Kok kalian rame-rame di sini? Tanya Haji Mansur dengan nada yang bingung. Beberapa orang tampak gugup dan malu karena merasa sudah salah sangka. Anu Pak Haji, tadi ada babi ngepet masuk ke dalam rumah Pak Haji. Kami kira apa? Kalian kira apa? Nanti dulu. Apa jangan-jangan rumahku yang jadi sasarannya ya? Potong Haji Mansur dengan nada curiga. Tanpa menunggu jawaban dari warga, ia segera masuk ke dalam rumahnya dan berlari menuju tempat penyimpanan uangnya. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan histeris dari dalam rumah. Haji Mansur keluar dengan wajah pucat. Uangnya ludes tak bersisa, hanya tersisa selembar uang Rp10.000 saja. Keesokan harinya, berita tentang babi ngepet dan hilangnya uang Haji Mansur di Gadungan menjadi buah bibir di seluruh desa Kasihan. Bahkan ketika tukang sayur keliling berhenti di depan rumah Ponira, para ibu-ibu yang berbelanja tak henti-hentinya membicarakan hal tersebut. Rasa takut dan was-was terpancar jelas dari wajah mereka. Mereka khawatir jika babi ngepet itu akan menyasar rumah mereka dan mengambil uang hasil jerih payah mereka. Meskipun jumlahnya tak seberapa, namun itu sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Pon, sampean harus hati-hati juga. Takutnya lo rumah ibu jadi sasaran. Sekarang di dusun Gadungan itu sudah semakin ketat penjaganya, dan mereka juga sudah mulai memasang berbagai macam perangkap. Terang seorang ibu dengan nada khawatir pada Bu Ponira. Wajah Bu Pon juga tampak ketakutan. Dia menganggukkan kepalanya dengan lesu. Iya Bu, makin ngeri aja sekarang ini. Saya juga udah bilang sama suami, tapi dia malah jawabnya bercanda. Mungkin dia nggak mau aku jadi tegang kali ya, jawab Bu Pon dengan nada yang pasrah. Ya bisa jadi sih Bu, intinya mah hati-hati aja. Kalau bisa uangnya disimpan di bank aja biar aman. Tapi kalau emang gak punya rekening, ya disimpan aja di tempat yang aman. Kalau perlu titip saya juga boleh. Timpal salah seorang ibu-ibu lainnya dengan nada bercanda. Di malam harinya, sekitar pukul 11 malam, di desa Kasihan juga diadakan kegiatan siskamling. Akan tetapi, suasana di sana tidak seramai di dusun Gadungan. Hanya ada beberapa bapak-bapak yang cukup berani untuk ikut serta dalam kegiatan ronda tersebut. Bapak-bapak itu memang sudah terbiasa tidak tidur sampai larut malam. Mereka adalah Amsori, Mistari, dan juga Romli. 3 orang laki-laki itu memang sering mengobrol bareng, membahas berbagai macam hal dari kehidupan sehari-hari sampai kehidupan bernegara. Saat sedang asyik mengobrol, mereka melihat samar-samar seekor babi berjalan melenggak-lenggok di kejauhan. Romli memberikan isyarat agar mereka tetap tenang dan pura-pura tidak melihat babi tersebut. Mereka terus memperhatikan babi itu berjalan ke arah selatan. Mereka sudah sepakat untuk mengejar babi itu jika kembali ke arah mereka, sebab mereka yakin pasti babi itu baru saja melakukan aksinya ngepet. Dan benar saja, 1 jam kemudian, saat mereka masih bersembunyi di tempat yang gelap, babi itu muncul kembali. Mereka mengikuti babi itu diam-diam dari belakang. Lalu babi itu masuk ke halaman rumah Wagiman dan Ponira
kemudian menghilang begitu saja di sana. Aduh, jangan-jangan keluarga mereka yang selama ini ngepet. Kita harus segera lapor sama Pak Lurah dan juga PRT dulu, seru Romli dengan nada terkejut dan curiga. Bisa jadi sih. Ayo, kita lapor PRT dulu. Sekarang juga, ajak Mistari dengan semangat. Mereka sudah terlanjur yakin bahwa Wagiman dan Ponira adalah dalang di balik semua kejadian aneh ini. Keesokan harinya, dengan perasaan geram dan penuh keyakinan, ketiga orang itu menghampiri Pak RT yang sedang berada di balai desa. Mereka ingin segera melaporkan apa yang mereka lihat semalam. RT, ternyata yang selama ini ngepet itu Pak Wagiman. Semalam itu loh, saya lihat sendiri babi ngepet itu masuk dan menghilang di sana. Coba Bapak perhatikan, mereka berdua itu tidak pernah keluar-keluar uangnya hilang. Kami yakin kalau dia adalah pelakunya, kata Amsori dengan nada penuh emosi. Hus, kamu itu jangan ngomong sembarangan. Mereka itu orang baik. Apa kalian gak tahu betapa banyak sumbangan mereka sama desa, apalagi ke warga desa? Kalau kalian ngomong tanpa bukti, itu namanya fitnah, tegas Pak RT dengan nada membela. Dia tidak percaya dengan tuduhan ketiga orang itu. Ketiga orang itu pun pulang dengan perasaan kesal dan kecewa. Mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan oleh Pak RT. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengajak para warga dan lainnya untuk bersama-sama membuktikan kebenaran dari tuduhan mereka. Malam itu, sekitar 10 orang warga sengaja berkumpul diam-diam di belakang rumah Romli karena memang posisi rumah Wagiman berhadapan langsung dengan rumah milik Romli, sehingga mereka bisa mengawasi rumah Wagiman dengan leluasa. Tepat pukul 11 malam, mereka melihat seekor babi keluar dari rumah Wagiman. Mereka tampak kaget dan terkejut melihat pemandangan tersebut. Namun, mereka masih ingin memastikan apakah benar babi ngepet itu berasal dari rumah Wagiman. Tepat pukul 12 malam, babi ngepet itu kembali dan berhenti di depan rumah Wagiman. Kemudian, dengan cepat, babi itu masuk ke dalam rumah Wagiman dan menghilang di sana. Ya Allah, ternyata benar ya. Orang yang baik ternyata selama ini yang tukang nyuri. Bagaimana kalau besok malam diam-diam kita kepung, habisi dia, usul salah seorang warga. Warga lainnya menganggukkan kepala. Keesokan paginya, mereka memberikan kabar ke beberapa warga lainnya. Romli sudah membuat alat untuk menjebak babi itu, jaring yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Saat itu, Wagiman baru saja pulang dari pasar. Dia datang dan menghampiri Romli. Rom, lagi bikin apa? Tanya Wagiman. Romli terkejut, tapi seketika dia langsung tersenyum lebar. Lagi bikin jaring ikan, Pak. Itu temen minta bikinin, lumayan buat tambahan. Dusta Romli. Setelah ngobrol cukup lama, Wagiman memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sebenarnya Romli sudah muak. Dia ingin segera membuktikan, apalagi Pak RT tak percaya membuat dia semakin bertekad membuktikan. Di malam harinya, beberapa warga sudah mulai memasang perangkap dan mereka sudah bersembunyi di beberapa titik. Tepat pukul 11 malam, babi itu keluar. Mereka langsung saja mengepung. Babi ngepet itu berlari menghindari warga. Akan tetapi, warga sudah siap. Romli dengan cepat melemparkan jaringnya ke arah babi itu sehingga membuat babi itu sulit bergerak. Para warga menghajar babi ngepet itu, memukul kepala, kaki, dan seluruh tubuhnya. Ada yang melempar pakai batu. Darah sudah mengalir kemana-mana. Babi itu menjerit. Pak RT yang saat itu sudah dipanggil menyaksikan. Babi itu nafasnya tersengal-sengal. Tak lama kemudian Ponira keluar dan memohon untuk menghentikan semuanya. Dia akhirnya mengaku kalau babi ngepet itu adalah Wagiman suaminya. Akan tetapi warga yang sudah mengamuk terus saja memukuli babi itu sampai mati. Dan akhirnya
babi itu berubah wujud menjadi sosok Wagiman. Sejak saat itu, Ponirah diusir dari desa Kasihan dan ternyata anak keduanya itu dijadikan tumbal untuk persembahan pertama. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, Bu Ponirah dan Pak Wagiman, orang yang selama ini baik sama warga, sering nyumbang, sering bagi-bagi uang, ternyata mereka yang melakukan pesugihan babi ngepet. Tapi sebenarnya ya, dia ini kan beraksinya memang pusatnya dari rumahnya mereka ya, tapi mereka tidak pernah mencuri di kampung sekitar. Jadi dia nyurinya di luar tuh, di dusun gadungan. Jadi teman-teman, desa itu adalah bagian besarnya. Nah, di dalam desa itu ada beberapa dusun. Nah, di sini Wagiman itu tidak di dalam dusunnya sendiri, tapi dia mengarahnya ke dusun-dusun lain, terutama di dusun gadungan. Tapi walaupun begitu, tetap saja ya warga sekitar ya pastinya juga merasa was-was. Dan kalau membiarkan satu perbuatan jahat kan dosa, walaupun Pak Wagiman dan Bu Ponirah baik terhadap lingkungan sekitar. Dan di sini ngeri banget ya. Jadi sosok Pak Wagiman ini dia yang berubah menjadi sosok babi ngepet itu. Istrinya jaga di dalam, dianya keluar tuh jadi babi. Jadi ketika babinya dipukulin, udah selesai tuh. Pak Wagimannya juga akhirnya berubah jadi Pak Wagiman, dan akhirnya Bu Ponirah diusir dari kampung tersebut. Dan ternyata anak nomor 2-nya yang meninggal itu ternyata dijadikan tumbal sebagai salah satu syarat ritual pesugihan babi ngepet. Ya ampun, ngeri banget nih. Mau aja ini salah satu, sebenarnya gini ya, dari banyak pesugihan, salah satu pesugihan yang menurut saya paling gak enak, kok banyak ada aja yang mau, itu pesugihan babi ngepet loh teman-teman. Karena kan dia harus kerja juga gitu. Kalau tuyul kan enak, dianya di rumah, tuyulnya kerja keluar nyari uang tuh. Nah kalau babi ngepet, dianya berubah jadi babi keluar, kan sama aja, dia kerja juga dan resikonya gede banget. Seperti yang terjadi terhadap Pak Wagiman, tertangkap warga, dihakimi, lalu selesai. Dan kisahnya keren banget, saya suka ya model-model pesugihan seperti ini, kisah-kisah tentang pesugihan ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Untuk Via, terima kasih Via Cornelia atas kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, dan pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.